Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, pagi ini kembali kita belajar tema 6, subtema 3 bersama Ustazah Yen. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah diharapkan antum setelah menonton video ustazah ini dapat menyebutkan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Yang ketiga, menyebutkan cara menjaga kesihatan pada masa pubertas. Yang keempat, menentukan upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dan yang kelima, menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan poster. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Manfaatnya akan terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya akan menciptakan kesejahteraan umum. Pelaksanaan tanggung jawab serta dampaknya. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampak yang ditimbulkan. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nanti akan berdampak tentang berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, dan budaya, mengembangkan sikap keberagaman dan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dampak yang ditimbulkan sama, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Berdampak akan sumber daya alam akan terjaga. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Akan berdampak terhadap sumber daya alam juga akan makin terjaga. Nah, itu tentang PKN. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat tiap informasi penting dalam teks. Yang ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca.
Nah, sekarang kita akan menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Pelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah sudah mempelajari kalimat utama dan gagasan utama. Sekarang kita akan mengingatnya kembali. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Perlu kamu ketahui, dalam setiap paragraf, informasi yang disajikan teks non-fiksi terdapat gagasan utama, baik tersurat maupun tersirat. Tersurat artinya informasi tersebut ada tertulis di dalam teks, sementara tersirat berarti tersembunyi, sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengetahui gagasan utama. Gagasan utama dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf lalu menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama pada teks tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, untuk mengetahui kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf, marilah kita baca paragraf berikut. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa kalimat utama dalam paragraf di atas. Nah, kalimat utama itu biasa terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, di sini kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, itulah kalimat utama dalam paragraf di atas. Lalu, apa gagasan utamanya? Gagasan utama itu biasanya terletak dalam kalimat utama. Nah, kalau kita lihat kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, maka gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan menemukan informasi penting berdasarkan gagasan utama dalam setiap paragraf. Nah, di sini kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan terwujud. Nah, sekarang kita lihat paragraf pertama ini apa gagasan utamanya. Nah, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab terhadap sebagai warga negara. Informasi penting yang terdapat di dalamnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf kedua. Kita baca, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa.
misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi ciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat di sini gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi penting yang dapat kita ambil dari paragraf tersebut yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, itulah tentang membayar pajak. Nah, pada pelajaran lalu, antum telah mempelajari tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Sekarang akan kita lanjutkan dengan persiapan menghadapi masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang mungkin tidak terduga akan kita alami pada masa pubertas. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan emosi. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percaya, misalnya orang tua atau ustazah. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga kesehatan pada masa pubertas? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Kita tahu pada masa pubertas hormon mulai dihasilkan, sehingga kelenjar keringat pun berlebih dihasilkan oleh tubuh kita. Begitu juga dengan kelenjar minyak. Apabila dua kelenjar ini menghasilkan lebih banyak dan kita tidak menjaga kebersihan tubuh, maka bakteri akan suka tumbuh dan berkembang biak di tubuh kita. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Maka kita harus mandi 2 kali sehari. Karena kalau tidak, bau badan kita akan sangat menyengat. Biasanya, para remaja putra atau putri badannya mulai tercium bau yang tidak sedap disebabkan oleh bakteri atau keringat tadi yang sudah berlebih. Itu terjadi pada awal pubertas. Yang kedua, rutin mengganti pakaian dalam dan menggunakan bahan katun. Apalagi para remaja putri yang sedang mengalami haid, maka pakaian dalam dan pembalut harus diganti secara sering. Apabila kita sudah keluar dari kamar mandi, setelah buang air besar atau buang air kecil, kita harus mengeringkan organ genital kita dengan tisu atau handuk. Ingat, setelah buang air besar atau kecil, bilasnya dari depan ke belakang, supaya bakteri atau kuman-kuman yang ada pada bagian belakang tidak masuk ke bagian depan. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan dengan memakan makanan sehat dan berolahraga. Jadi kita harus memasukkan gizi seimbang dalam makanan kita. Ingat, saat masa pertumbuhan, kita tidak boleh melakukan diet secara ketat. Berolahraga harus. Karena apa? Karena untuk menjaga kesehatan kita. Nah, yang keempat, berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Kita tahu bahwa remaja putri atau putra yang sudah mengalami masa pubertas, maka mereka sudah siap untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Maka kita sangat berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang kelima, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Mengapa kita harus memilih yang sesuai dengan umur? Karena apabila kita membaca atau menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan umur kita atau jauh lebih dewasa dari umur kita, maka yang terjadi adalah hormon dalam otak kita akan dipacu untuk segera keluar, hormon pertumbuhan atau hormon kelaminnya, sehingga akan mengalami apa yang disebut sebagai early puberty atau
pubertas yang terlalu dini. Yang keenam adalah rajin beribadah. Apabila kita rajin beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunat lainnya, tilawah Al-Quran, maka kita akan merasa dekat dengan Allah. Jika ini sudah terjadi, maka kita akan merasa takut berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Yang keenam, yang ketujuh adalah cintai keluarga. Ini adalah hal yang paling penting ketika kita mengalami pubertas. Mengapa? Karena nanti akan ada banyak masukan atau antum penasaran dengan hal-hal di luar sana. Kalau tidak disaring oleh keluarga, kita tidak memiliki kedekatan dengan keluarga, maka yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan saran atau pengaruh yang buruk dari luar. Jadi, keluarga adalah yang paling utama ketika kita memasuki masa pubertas. Nah, di sini kita akan membahas tentang upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Ayo, perhatikan upaya-upaya berikut yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi antar warga. Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku, budaya, dan agama yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi juga diratakan hingga ke seluruh pelosok negara Indonesia. Misalnya pembangunan fasilitas umum, puskesmas di daerah pelosok atau perbatasan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di sana menjadi lebih sejahtera. Yang ketiga, taat membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, kita telah berupaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Upaya tersebut akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas umum. Kita lanjut dengan reklame. Reklame ada terbagi 3, yaitu reklame audio, reklame yang menggunakan suara atau bunyi tertentu, contohnya iklan yang ada di radio. Yang kedua, reklame visual, reklame yang menggunakan gambar, baik dia maupun bergerak, contohnya poster yang mengajak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, reklame audio visual, yaitu reklame yang merupakan gabungan antara gambar dan suara, contohnya iklan produk yang ada di televisi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis reklame. Yang pertama adalah iklan. Satu, iklan merupakan pemberitahuan kepada orang banyak tentang barang dan jasa yang dijual, contohnya iklan pada surat kabar. Yang kedua, spanduk adalah salah satu cara promosi dengan menggunakan kain atau bahan lainnya sebagai media yang berisi ajakan atau slogan yang biasanya dipasang di tempat umum. Yang ketiga, poster adalah selebaran yang berisi tulisan dan gambar yang biasanya ditempel di tempat umum atau di keramaian lainnya. Selanjutnya adalah embalase, merupakan informasi sebuah produk yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Misalnya, informasi-informasi tersebut memuat detail produk yang bertujuan menarik minat pembeli. Selanjutnya adalah baliho, merupakan jenis reklame yang besarnya lebih besar dari spanduk, yang biasanya ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang penyangga. Selanjutnya adalah banner,
biasanya ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak, yang menggunakan besi sebagai tiang penyangganya. Selanjutnya adalah leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 2, 3, atau 4 bagian yang bertujuan mempromosikan sebuah produk atau informasi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah booklet. Booklet merupakan cara mempromosikan sebuah produk yang terdiri dari berbagai macam yang biasanya berasal dari sebuah perusahaan yang dibuat dalam bentuk buku dengan variasi tertentu. Tujuan dari semua jenis dan macam reklame itu adalah untuk menarik perhatian atau mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu yang dimaksud oleh si pembuat reklame. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara membuat poster. Langkah yang pertama, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak indah dan menarik. Langkah yang kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Jika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Yang ketiga, buatlah 3 garis tipis. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian tersebut. Langkah yang keempat, yaitu buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas yang kamu sukai. Langkah yang kelima, yaitu membuat catatan kaki. Gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Lalu yang keenam, isi bagian tengah. Isi bagian tengah gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Nah, itulah anak ustazah tentang pembelajaran kita pada hari ini. Semoga antum memudahkan Allah untuk memahaminya. Nah, marilah kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.